Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin jamaah salat Isya rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kenikmatan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat Isya, tarawih, dan witir secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Al-Ustaz Imam Masjid Ar-Rahman, Bapak, Ibu, hadirin jamaah sholat Isya rahimakumullah. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan ceramah singkat di hadapan Bapak Ibu orang tua sekalian. Saya Raisa Indah Labita Martun, siswa kelas 8 di MTSN 1 Tapanuli
Allahu Akbar. Selalu saja ada getaran selepas membaca hadis ini. Getaran penuh pengharapan sekaligus kekhawatiran. Getaran harap karena tentu saja mengharapkan Al-Quran yang kita baca dapat menjadi pegangan kita di hari yang tidak ada pembela. Getaran takut kalau Al-Quran akan menuntut kita. Banyak riwayat yang menerangkan bahwa Al-Quran adalah pemberi syafaat yang pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, hadirin jamaah sholat Isya rahimakumullah. Di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan maghfirah ini, di samping ibadah yang wajib kita laksanakan, marilah kita senantiasa menjaga dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah dengan menjaga sholat tarawih, tahajud, witir, amalan infak sedekah, dan tadarus Al-Quran lainnya. Demikianlah isi ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, khilaf dan salah. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ketika hari sedang hujan, sungai kecil selalu dibersihkan. Jika ingin selamat badan, perintah Allah yuk laksanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ananda kita dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kabupaten. Sedikit kami sampaikan waktu dulu untuk sampaikan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita kenikmatan, kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat isya, tarawih dan witir berjamaah. Sholawat barangkaikan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Ia telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang disinari iman dan Islam. Dan syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumil akhir kelak. Sebelumnya, izinkan saya di sini untuk menyampaikan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Bapak Ibu orang tua kami. Berdirinya saya di sini bukan untuk mengajari, tapi kami dari tim Safari Ramadan MTSN 1 Tapanuli Tengah ialah untuk melakukan safari Ramadan yang merupakan salah satu pembelajaran kami para generasi muda. Semoga dengan ini dan doa para Bapak Ibu, maka terciptalah generasi muda yang Qur'ani yang berguna bagi bangsa dan agama. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Pada bulan ini kita melaksanakan ibadah puasa dan sholat pada malam harinya. Bulan ini istimewa khusus untuk Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan ini sebagai petunjuk bagi manusia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kekhususan bulan Ramadan dengan menurunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Diriwayatkan bahwa pada bulan Ramadanlah kitab-kitab para nabi diturunkan kepada mereka. Dalam Musnad Imam Ahmad Al-Mu'jam Al-Kabir oleh Imam Tabrani dari hadis Watsilah bin Al-Asqa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Taurat diturunkan setelah 6 hari bulan Ramadan. Injil diturunkan setelah 13 hari bulan Ramadan, dan Zabur diturunkan setelah 18 hari bulan Ramadan, dan Al-Quran diturunkan setelah 14 hari bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa pada bulan Ramadanlah kitab para ilahiyah diturunkan kepada para rasul alaihim assalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailati mubarak. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam yang diberkahi dan kami telah memberikan peringatan. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 3. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Quran Surah Al-Qadar ayat 1. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam ke-18 bulan Ramadan. Sudah berapa lembar juz Al-Quran yang sudah kita baca? Sudah berapa surah ayat demi ayat yang sudah kita perdengarkan? Atau kita mungkin lebih lama memegang handphone dibandingkan membaca Al-Quran? Lebih serius membaca status media sosial daripada membaca isi kandungan ayat Al-Quran. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Orang yang mati awalnya dia tidak menyadari bahwa dirinya mati. Dia hanya merasa dirinya sedang bermimpi mati. Saat dia ditamisi, dimandikan, dikafani, disolati, dan dimasukkan ke dalam kubur, dia merasa dirinya sedang bermimpi. Saat dia ditimbun tanah, dia berteriak sekeras-kerasnya, tapi tidak ada yang dapat mendengarkan teriakannya. Setelah semuanya pergi meninggalkannya di dalam tanah, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhnya, dan dia terbangun dari mimpi buruknya itu. Dan dia sangat senang karena apa yang dia rasakan bukanlah hanyalah mimpi. Lalu dia meraba badannya yang hanya dilapisi dengan sehelai kain, dan dia bertanya, "Kemana bajuku? Di mana pakaianku?" Lalu dia meraba sekelilingnya, dan dia bertanya, "Di manakah aku? Tempat apakah ini? Kenapa bau tanah dan bau lumpur?" Lalu dia menyadari yang dia rasakan bukanlah mimpi. Dia telah benar-benar mati. Dan berteriaklah dia sekeras-keras memanggil orang terdekatnya yang dianggapnya bisa menyelamatkannya. Ayah, ibu, kakek, nenek, dan sahabat. Tapi tidak ada dari kita pun yang satu pun yang dapat mendengarkan teriakannya. Lalu siapa yang dapat menyelamatkan kita di dalam kubur? Dari Sa'id bin Sulaiman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada
lebih utama derajatnya di sisi Allah melainkan daripada Al-Quran. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah pemberi syafaat yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Di bulan Ramadan yang penuh barokah, rahmat dan mahfirah ini, selain kita menjalankan ibadah yang wajib kita laksanakan, marilah sama-sama kita menjaga serta melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat tarawih, tahajud dan witir, amalan infak dan sedekah, dan marilah sama-sama kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Semoga kita termasuk ke golongan orang-orang yang dekat dan cinta dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah penolong kita di akhirat maupun di dunia. Demikian isi ceramah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon ampun karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Dia telah memberi kita kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan sholat tarawih sekaligus safari Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita ketahui dia adalah suri tauladan bagi kita semua. Sebelum acara yang kita mulai, baiknya kita berserah diri kepada Allah dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Najir Masjid, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta saudara-saudari yang berhadir di masjid ini. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Kami siswa-siswi MTSN 1 Tapanuli Tengah datang ke masjid ini untuk melaksanakan kegiatan safari Ramadan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun tertib acara pada malam hari ini yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh teman kami Raisa Indah Labita. Di sini sedikit saya perkenalkan. Teman kami ini adalah siswi kelas 8 yang merupakan hafizah terbaik tahfiz Al-Quran MTSN 1 Tapanuli Tengah angkatan kedua, yang sudah menyelesaikan wisuda juz 30, 1, 2, 3 dan juz 4. Kepada teman kami persilahkan untuk membacakan beberapa ayat dari juz 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum istibdala zawjin ma kana zawjin وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا
Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahillazi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan, kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat isya, tarawih, witir secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah di hadapan Bapak Ibu orang tua kami sekalian. Berdirinya saya di sini bukan untuk mengajari, akan tetapi hadirnya kami di sini dari MTSN 1 Tapanuli Tengah ialah guna melaksanakan safari Ramadan sebagai tahap pembelajaran bagi kami sebagai generasi muda. Mudah-mudahan dengan ini dan atas doa Bapak Ibu sekalian, kami para generasi muda akan menjadi generasi yang Qur'ani, yang berguna bagi bangsa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimahumullah. Sesungguhnya bulan Ramadan yang mulia adalah bulan puasa dan salat di malam harinya. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, yang khusus bagi Al-Quran. Inilah bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang kekhususan bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya dengan memilihnya bulan Ramadan menjadi bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Bahkan diriwayatkan Ramadan menjadi bulan di mana diturunkannya seluruh kitab-kitab para nabi kepada mereka. Dalam Musnad Imam Ahmad dan Al-Mu'jam Al-Kabir oleh Imam Tabrani dari hadis Watsilah bin Al-Asqa, Rasulullah SAW bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Taurat diturunkan setelah 6 hari bulan Ramadan. Injil diturunkan setelah 13 hari bulan Ramadan. Zabur diturunkan setelah 18 hari bulan Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan setelah 14 hari bulan Ramadan. Hadis ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan menjadi bulan di mana diturunkannya seluruh kitab-kitab ilahiyah kepada Rasulullah alaihim assalatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Quran Surah Al-Qadar ayat 1. Banyak Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimahumullah. Pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-19 di bulan Ramadan. Sudah berapa ayat, sudah berapa lembar juz
Al-Quran yang kita baca? Sudah berapa surah yang kita simak dan kita perdengarkan ayat demi ayat dari Al-Quran? Atau mungkin kita lebih lama memegang handphone kita dibandingkan memegang Al-Quran? Lebih serius membaca status media sosial dibandingkan menghayati isi kandungan Al-Quran. Banyak riwayat yang menerangkan bahwa Al-Quran adalah pemberi syafaat yang pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan yang penuh dengan barakah, rahmat dan maghfirah ini, di samping ibadah yang wajib kita laksanakan, marilah sama-sama kita menjaga dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dengan tetap selalu menjaga sholat tarawih, witir, tahajud, amalan infak dan sedekah, dan tadarusan Al-Quran. Demikianlah isi ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas ada kekurangan, hilaf dan salah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita karena puasa yang penuh harap dan iman. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah yang disampaikan oleh teman kami. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Acara yang ketiga, penyerahan bingkisan. Dari MTSN 1 Tapanuli Tengah yang diserahkan oleh salah seorang mualimah kami. Dan sekaligus kata-kata bimbingan dari salah seorang bapak najir masjid. Kepada bapak dan mualimah kami persilakan. Janji Maria yang kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan salat Isya, tarawih, dan witir. Salawat serta salam tak luput kita sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana ia telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang berilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan ini. Yang saya hormati Bapak Najir Masjid, yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, yang saya sayangi, kakak-kakak, abang-abang, dan adik-adik sekalian. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang lebar pembicaraan saya. Saya akan membacakan pidato saya yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semasih kita di dalam kandungan seorang ibu sampai kita lahir, bahkan sampai akhirat nantinya, yang namanya manusia tak luput dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita berbicara tentang nikmat, berarti kita tidak terlepas dari 4 perkara yang harus kita ketahui sewaktu kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, siapa yang memberikan nikmat
ketiga, orang yang menerima nikmat. Yang keempat, ucapan syukur terhadap nikmat yang diberikan. Jamaah, oh jamaah. Beri kata kresek warna putih. Kata kreseknya diisi buah tomat. Coba lontarkan dan jawab, wahai jamaah, siapakah dia yang memberikan kita nikmat? Ya benar, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang memberikan kita nikmat. Dialah yang Maha berkuasa menambah ataupun mengurangkan nikmat yang ada pada diri insan. Kalau Allah berkehendak untuk menambah ataupun mengurangkan nikmat pada diri seseorang, maka tak seorang pun yang sanggup mengubah ataupun menolaknya. Kenapa bisa demikian? Karena iradatullah ma'fuqli iradah. Kehendak Allah di atas segala kehendaknya. Manusia hanya bisa bikin rencana ini dan itu, namun semua kehendak ada pada tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun manusia telah mempunyai 1001 macam rencana, namun itu tidak berarti apa-apa kalau si pemberi nikmat tidak merestuinya. Yang kedua, nikmat yang diberikan. Secara garis besar, nikmat yang diberikan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Dia telah melimpahkan kepada kita seluruh rahmat dan nikmat-Nya. Marilah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Dia adalah Allah kita besar Allah kita sebagai Allah yang bisa kepada kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jamaah yang berhadir rahimakumullah. Tujuan dari puasa adalah agar kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada orang yang sudah berulang-ulang kali melaksanakan puasa, tetapi tidak ada sedikit pun dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tujuan dari puasa tersebut belumlah tercapai olehnya. Apa bedanya bulan suci Ramadan dengan bulan-bulan lainnya? Bedanya adalah pada bulan suci Ramadan ini rohani kita yang menjadi imam dan jasmani kita yang menjadi makmumnya. Sedangkan pada bulan-bulan lainnya jasmani yang menjadi imam dan rohani yang menjadi makmumnya. Pada bulan suci Ramadan ini walaupun jasmani kita haus, lapar, kering kerontang, tetapi rohani kita akan ibadah. Ibadah seperti salat, puasa, tarawih, membaca Al-Quran, sedekah dan lain-lain sebagainya. Sejatinya inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita berpuasa. Rohani menjadi imam dan jasmani menjadi makmum. InsyaAllah kita akan mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang berhadir di sini mendapatkan menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
amin, amin ya rabbal alamin. Hanya sampai di sini ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada dari saran kata dan ucapan saya yang tidak sopan, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu sekalian saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.